Halo Sobat Wawasan, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita berada di Forum Kaderisasi Anggota KKS, Vokat KKS 2026. Kira-kira bakal seseru apa Vokat kali ini? Mari kita interview. Sekarang telah bersama kita Ketua Panitia dari Forum Kaderisasi Anggota KKS 2026. Bersama kita Saudara Alif Zahran. Saudara Alif Zahran, boleh diterangkan apa sih gagasan dasar diadakan kegiatan ini? Kemudian tema apa yang diusung pada kegiatan Vokat kali ini? Oke, baik. Terima kasih dari Wawasan sudah meliput berita ini cara Vokat. Saya sendiri selaku ketua panitia, jadi gagasan dilaksanakannya Vokat ini sama dari tahun ke tahun. Artinya kita membawa nilai yang akan diusung di tahun ini, dan tahun ini tuh membawa 3 nilai. Yang pertama, bagaimana maba nanti bisa solid. Yang kedua itu bagaimana maba bisa cinta terhadap KKS. Dan yang ketiga itu bagaimana maba bisa menjadi seorang yang azhari. Jadi 3 landasan itulah yang kita usung sehingga terlaksananya acara ini. Dan tema yang kita gagas bersama itu adalah melahirkan kader yang selaras dalam nilai, progresif dalam kontribusi untuk KKS yang berprestasi. Seperti itu. Wow, luar biasa teman-teman. Bisa kita lihat bersama, ini merupakan kader daripada anggota Vokat. Dari jumlah sebanyak ini kita penasaran berapa sih anggota Vokat yang terdaftar pada tahun ini? Bagus. Jadi insya Allah di tahun ini itu tahun yang bisa saya katakan mahasiswa baru itu sangat membludak. Jadi jumlahnya itu kisaran 450 orang. 450 orang teman-teman. Dari jumlah sebanyak ini, apa tantangan terberat sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan ini? Oke. Sebenarnya tantangan terberat jadi ketua panitia itu lagi-lagi masalah komunikasi di tiap divisi. Itu yang terkadang menjadi kendala karena ingin terlaksananya suatu kegiatan itu harus terjalin komunikasi yang baik. Akan tetapi alhamdulillahnya di tahun ini saya memiliki 6 divisi dan tiap divisi itu terjalin hubungannya dengan baik insyaallah. Jadi tantangan terberat mungkin tidak terlalu berat gitu di tahun ini. Kemudian solusinya? Dan solusinya lagi-lagi pertama harus saling menjalin komunikasi. Kemudian yang kedua itu harus saling mengadakan rapat supaya kita bisa menyiapkan konsep dengan matang. Baik, terima kasih kepada Saudara Alif Zahran selaku Ketua Panitia Vokat 2026. Sekarang kita bersama Punggawa KKS periode 2025-2026. Bersama saya Punggawa Abdul Mukhni Mukhtar LC. Pak Pung, kita ingin tahu sebenarnya apa pesan yang ingin Punggawa sampaikan melalui forum kaderisasi anggota ini. Silakan Pak Pung. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan bicaranya. Jadi pesan saya untuk Vokat KKS tahun ini, tentunya kita punya banyak harapan dan punya banyak keinginan kepada generasi baru KKS. Kader baru, anggota-anggoti baru KKS. Oleh karenanya, kami menginginkan kader baru, anggota-anggoti KKS ini bisa tetap mewariskan semangat perjuangan dari para pendahulu KKS, semangat belajar, selamat berorganisasi, selamat dalam menempuh dan menyelami lautan keilmuan selama di Al-Azhar. Dengan memasuki era sekarang, rasanya penting untuk selalu kembali menekankan, untuk selalu memperhatikan perihal etika, adab, dan moral yang ada di lingkungan Masisir. Jadi kita harapkan anggota-anggoti KKS yang Vokat tahun ini bisa menjadi garda terdepan untuk menjadi pelopor dan orang-orang yang berakhlakul karimah secara penampilan, perkataan, dan perbuatan. Baik, terima kasih Pak Pung. Sekarang bersama kita salah satu dari senior KKS dan yang dituakan juga bersama kita ada Haji Andi Rehan Mufli. Selamat malam Haji. Malam. Sebagai senior, bagaimana kita melihat Vokat kali ini dan apa yang membedakan Vokat kali ini dan Vokat sebelumnya menurut pandangan kita? Alhamdulillah
banyak jauh berbeda. Yang penting setiap vokat, setiap forum kaderisasi yang ada di KKS tentunya kita harus menghadirkan nilai dan juga menanamkan nilai KKSan. Dan perbedaan yang saya lihat daripada vokat KKS tahun ini bahwasanya di antara pemilihan ketua angkatan setiap tahunnya, alhamdulillah hari ini ada inovatif baru dari teman-teman panitia, yaitu ada ada screening untuk ketua panitianya. Tadi screeningnya dilakukan tadi pagi sehingga teman-teman yang mencalonkan hari ini itu murni dari niat baik mereka, murni dari rasa kepedulian mereka. Boleh tahu berapa orang yang mendaftarkan diri sebagai ketua angkatan, Haji? Alhamdulillah tadi sempat kita lihat datanya dan setelah kita screening itu ada 11 nama yang keluar yang kita rasa pantas untuk menjadi ketua angkatan. Oke, terakhir apa harapan Haji sebagai senior KKS untuk vokat KKS ke depannya? Ya, saya harap untuk teman-teman yang telah mengikuti vokat, kami harap tentunya tak banyak yang kita harapkan. Tentu kita mengharap bagaimana tradisi KKS itu baik di antara adab dan etika ataupun moral yang diajarkan pada tahun ini dapat dipraktekkan kepada diri mereka dan juga dapat memberikan nama baik untuk KKS di luar sana. Oke, terima kasih Haji atas kesempatannya. Oke, baik. Sekarang kita bersama Ketua Keputrian KKS 2025-2026. Halo Kak Kolbi, bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik, Ina. Alhamdulillah saya Jikidi. Oke, baik. Begini Kak, apa tantangan yang Kakak rasakan atau panitia-panitia rasakan selama vokat KKS di 2026 ini? Tantangan ya. Kalau tantangan itu pasti di setiap divisinya ada tantangan masing-masing ya. Cuman secara umum itu tantangan panitia di vokat maba tahun ini itu ada di jumlah maba yang membludak, yang di luar perkiraan panitia yang sampai menyentuh 400-an ya. Seperti itu. Oh, berarti tantangannya di tahun ini itu ada pada pesertanya sendiri ya Kak? Iya. Tapi alhamdulillah teman-teman panitia semua adaptif sehingga kita udah sampai di penghujung rangkaian vokat Maba 2026 ini di Nadi Gamalia ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, berarti semuanya berjalan dengan lancar ya Kak? Alhamdulillah. Halo Sobat Wawasan, sekarang kita bersama Ketua Angkatan dari Angkatan baru di Kerukunan Keluarga Sulawesi. Boleh perkenalkan nama terlebih dahulu? Iya teman-teman, perkenalkan nama saya Imam Muammar, asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, alumni Madrasah Alia Putra dari Mangkoso. Oke, boleh kita tahu apa nama angkatan KKS saat ini? Jadi nama angkatan KKS saat ini adalah MU, yaitu singkatan dari Manaratul Ulum. Apa deskripsi singkatnya boleh? Oh, jadi artinya sendiri itu Manaro artinya itu tempat yang tinggi dan ulum itu adalah sebagaimana ilmu-ilmu. Jadi harapan angkatan ini tuh sebagaimana memiliki ilmu-ilmu yang tinggi begitu. Oke, jadi sebagai ketua angkatan, apa misinya untuk angkatan ini dan juga apa dan mau dibawa kemana angkatan ini ke depannya? Tentunya kami angkatan angkatan di MU itu berasal dari KKS yang dimana KKS itu sangat menjunjung tinggi Sirna Pace dan akhirnya saya membuat visi yang dimana menciptakan anggota dan anggoti yang menjunjung tinggi Sirna Pace dan insya Allah angkatan ini akan menjadi angkatan lebih kompak lah, harapan saya lebih kompak dan lebih maju dari angkatan-angkatan sebelumnya. Kemudian mau dibawa kemana angkatan ini ke depannya? Baik, insya Allah saya akan membawa angkatan ini menjadi angkatan yang dimana orang-orang itu mengharapkan sebuah ketua yang bisa diharapkan dan saya akan membawa angkatan ini insya Allah lebih kompak, lebih solid dan lebih perhatian antar sesama. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Itulah wawancara daripada Ketua Angkatan dari Vokat KKS 2026 Angkatan UMU Manaratul Ulum. Oke, terima Baik, sekarang kita bersama Ketua Keputrian terpilih Angkatan Manaratul Ulum. Dengan nama? Muslimah Salsabil Ahmad, teman-teman bisa panggil Shima. Oke, Shima. Bagaimana kabarnya Shima? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Asal?
Saya sekarang tinggal di Sorong, Papua Barat. Oke, kalau boleh tahu apa nih visi Shima untuk angkatannya ke depannya? Visi saya adalah merangkul teman-teman angkatan Manaratul Ulum, khususnya anggoti, untuk tetap selaras dalam nilai yang telah ditetapkan oleh KKS dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus Shima sebagai ketua keputusan terpilih nih, kira-kira angkatannya mau dibawa kemana? Oke, merujuk kepada visi yang tadi, insya Allah saya ingin agar teman-teman angkatan, terutama para anggoti, bisa merepresentasikan nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam KKS, yaitu dengan menjaga martabah, loyalitas terhadap KKS, dan juga tetap menerapkan nilai-nilai Azhariyah. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman ya.